Oke, kita lanjut ya ke pasal berikutnya yang tidak wajib tapi bisa dipikirkan untuk menjadi wajib, yaitu pengalihan. Oke, di zaman bisnis yang sudah berlangsung sebelumnya, terutama hotel itu biasa umum mempunyai vendor atau supplier lebih dari satu. Karena untuk mengatasi misalnya permintaan stok yang tidak ada dari supplier A bisa ditutupi oleh supplier B dan sebagainya. Itu udah biasa ya di hotel ya. Di dunia bisnis yang skopnya lain selain hotel juga bisa saja terjadi seperti yang dilakukan oleh hotel ya. Intinya adalah untuk mencegah supaya salah satu pihak itu tidak dalam kondisi one prestasi. Jadi bisa ditutupi oleh prestasinya oleh partner yang lain. Jadi ini kayak tripatriat gitu ya, maksudnya dalam arti perjanjiannya ada 3 pihak. Biasanya kan kita bicara perjanjian dua pihak ya, ini bisa 3, bisa 4 dan sebagainya. Nah biasanya pihak pertama yang menentukan siapa vendor atau partner atau supplier yang kedua atau ketiga dan keempat, karena dia berkepentingan untuk mencari tahu kredibilitas atau rekornya baik atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, bisa mendukung bisnisnya dia atau tidak. Itu semuanya ada di pihak pertama sebagai pihak yang akan menentukan atau menilai dari tadi rekornya pihak yang akan melakukan kerjasama tripatriat atau 4 atau 5 atau 6 lebih gitu ya. Oke. Nah berikutnya bahasa nggak wajib, karena kalau memang kita melakukan kerjasama dengan sesama orang Indonesia ya udah bahasa Indonesia. Ingat kebebasan berkontrak dalam arti sebenarnya bahasa apapun itu boleh digunakan di dalam kontrak dalam bisnis kita. Namun harus dipikirkan apabila misalnya memakai bahasa daerah. Ini antisipasi aja apabila musyawarah sepakat sebagai penyelesaian perselisihan tidak terjadi, maka harus naik ke pengadilan. Nah, di pengadilan menjadi masalah apakah hakim mengerti tentang bahasa daerahnya yang Anda gunakan ya, sama-sama satu daerah misalnya dalam bekerja sama tersebut, tapi pihak di luar bisnis tersebut belum tentu mengerti. Oke, kalau ada partnernya orang asing, nah ini kesepakatan, biasanya bahasa Indonesia dikalahkan, dipakai bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Tapi kalau kita mau menggunakan tetap bahasa Indonesia, ya bikin aja dalam kolom dua kolom gitu ya, bahasa Inggris dulu dengan bahasa Indonesianya. Namun apabila sampai ke tingkat pengadilan atau arbitrase, biasanya yang digunakan adalah bahasa Inggris, terutama arbitrase ya. Oke, pasal berikutnya, bukan pasal, ini udah terakhir pasalnya di bahasa. Kalau ada pengesahan tuh bukan pasal tapi di akhir dari sebuah draft kontrak ya. Isinya adalah tanda tangan dan materai gitu. Kalau ada saksi bisa dihadirkan saksi. Nah, saksi ini adalah harus saksi yang benar-benar independen. Tidak boleh saksi itu memang asalnya dari salah satu pihak, tapi saksi itu tidak boleh ada hubungan saudara, tidak ada boleh hubungan dengan teman, tidak pernah ada istilahnya keterkaitan apapun gitu ya di antara para pihak tersebut. Jadi benar-benar harus netral. Misalnya dia kalau di lingkungan rumah tangga perumahan tuh lurah yang nggak kenal secara pribadi gitu ya, yang tidak kemungkinan tidak mengambil keuntungan dari jabatannya atau dari statusnya dia sebagai saksi. Nah, kontrak atau perjanjian tertulis itu harus dibuat rangkap 2 asli sehingga berkekuatan hukum sama. Kalau sekarang enak bikin kontrak tinggal diketik, tinggal print 2, yang satu untuk pihak pertama, yang satu untuk pihak kedua.
gitu ya. Tapi kalau dulu bayangin kalau udah kesalahan, udah ditulis harus ganti lagi tip X juga segala macam ya. Sekarang dimudahkan banget. Namun kontrak dibuat rangkap 2 asli itu sebenarnya memang berdasarkan azas perjanjian yang win-win solution ya. Namun dalam prakteknya ada saja perusahaan yang tidak mau membuat 2 rangkap. Itu kebanyakan yang terjadi adalah di perusahaan yang mempekerjakan pegawai. Kontrak diberikan ada, pegawai tanda tangan di atas materai, tapi ternyata cuma selembar. Dan selembar itu di-keep oleh manajemen. Bisa kebayang akibat hukumnya apa? Kalau Anda mau menuntut, misalnya ada hak-hak Anda yang tidak dipenuhi, nuntutnya pakai apa dasarnya? Kan Anda tidak pegang dokumen sama sekali. Nah itu yang kadang-kadang kita itu sebagai calon pegawai atau pegawai itu berada di posisi yang take it or leave it. Ini memang menyebalkan, tapi ya begitulah. Itu yang namanya tindakan tidak sama sekali tidak beretika. Ya, oke. Di dalam bisnis tentu harus 2. Kalau memang sistem hukumnya dipakai adalah common law, pasti ada 2 rangkap, nggak mungkin. Karena salah satu nggak tanda tangan, maka dokumen tersebut atau perjanjian tersebut tidak dinyatakan dengan sah. Ya, ingat ya, kesepakatan, ingat unsur-unsur konsensualitas yang kesepakatan itu harus berdasarkan tanda tangan kedua belah pihak menyatakan kesepakatan tersebut. Loh ya. Nah, ini kira-kira seperti ini kalimatnya. Nah, nanti 2 rangkap itu yang pihak pertama tuh ada materainya, yang ditandatangan pihak pertama materainya diberikan dokumennya kepada pihak kedua. Pihak kedua tanda tangan di atas materai diberikan pada pihak pertama. Kalau bisa materainya itu tanda tangannya jangan di tengah-tengah, jadi harus ngelewatin ini kertasnya ya, langsung nembus ke sisi yang lain. Jadi jangan sekali-sekali ini dalam contohnya adalah ini dalam kotak materai ya, tanda tangan di atas materainya tidak nembus ke halaman kertas tersebut. Itu jangan sampai seperti itu, bisa diambil, bisa dicabut, kecuali salah satu pihak itu pakai materai stempel. Materai stempel itu ya nggak bisa dicabut kan, nggak pakai lem gitu ya. Biasanya itu adalah materai yang berlangganan. Biasanya itu dilakukan oleh suatu perusahaan. Gitu ya. Oke, kalau nggak salah saya sudah bahas ya, kenapa materai 6.000, kenapa materai 3.000, itu hanya dari nominal transaksi yang akan dilakukan, yaitu 6.000 di atas 500.000 rupiah. Nah, kalau bisnis sudah pastilah pakai yang 6.000. Gitu ya, dan setiap lembar kontrak tersebut harus Anda berdua dengan partner tanda tangan atau paraf di entah di sudut, biasanya sih umumnya adalah di sudut sebelah kanan bawah ya, di paraf semua, menyatakan bahwa setiap lembar itu disetujui oleh kedua belah pihak dan mencegah kemungkinan salah satu pihak itu merubah. Tapi secara logika kalau kita mendapatkan 2 rangkap, ini tujuannya 2 rangkap ya, salah satu pihak yang pegang 1 rangkap itu adalah mau merubah, kalau dimatchingkan dengan dokumen yang dipegang oleh partner yang kedua, itu nggak mungkin ketemu ya, pasti akan berbeda, dan itu akan menjadi pertanyaan, lah kok yang di dokumen pertama kalimat begini, kok yang di saya enggak. Nah, berarti ada kelihatan bahwa niat atau perbuatan yang tidak baik dari pihak yang merubah itu. Jadi segala sesuatu yang ditetapkan itu pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah seperti rangkap 2 itu untuk melindungi masing-masing pihak agar dia mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan klaim atau keberatan terhadap segala sesuatu statement yang sudah ada dicantumkan di dalam pasal tersebut. Itu ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat dari 4 video ini untuk membahas tentang menyusun pasal-pasal di dalam sebuah kontrak. Ya, jadi sebelum menyusun kontrak saya ulangi lagi. Yang pertama adalah di hukum perorangan Anda harus mengenal dulu karakteristik dari partner Anda, dari rekod partner Anda dalam berbisnis, dari niat partner Anda dalam berbisnis, pancing aja.
niatnya itu kuat atau tidak dalam melakukan bisnis dengan Anda sampai jangka waktu yang lama, dengan cara yuk kita buat statement kita yang lisan itu di dalam sebuah kontrak. Saya yakin entah dia mengerti atau tidak, tapi kalau sudah mendengarkan kontrak itu artinya terikat. Kalau orang yang tidak punya niat kuat dalam berbisnis, dia akan mundur, akan takut. Entah, walaupun nggak tahu apa yang ditakutkan, tapi dalam benak dia, aduh saya terikat nih. Nah, dari situ kalau misalnya dipancing partner Anda tidak mau diajak untuk membuat kontrak, lepaskan saja partner seperti itu, tidak ada gunanya Anda teruskan. Karena akan membuat kesulitan ke depannya. Jangan-jangan kontraknya tidak jadi-jadi, bisnisnya tertunda, waktu sudah terbuang, akhirnya momen untuk mendapatkan keuntungan bisa hilang. Itu ya, itu adalah satu sisi. Yang keduanya mungkin sisinya adalah udah kelihatan karakteristiknya tidak punya tanggung jawab, itu bisa mengakibatkan kerugian yang berlanjut. Gitu ya. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan Anda nanti kalau punya waktu coba-cobalah untuk membuat draft kontrak dari yang sederhana, misalnya perjanjian antara teman aja, atau misalnya membantu orang tua yang mau kontrakan rumahnya, itu ya bikinkan draftnya ngikutin dari contoh struktur ini, nanti kalimatnya disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dan ini harus dilatih kalau mau bisa ya, tidak bisa hanya mendengarkan dari informasi saya saja. Oke ya, sukses selalu ya. Semoga dalam berbisnis siap untuk dikuatkan dengan kontrak. Saya juga berterima kasih atas Anda sudah mendengarkan atau membuka video-video saya sampai pertemuan 8 ini. Jangan lupa ya, komen dan like and subscribe. Terima kasih. Salam.